Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Guru TBSM, Mafel TDO, Teknik Dasar Otomotif. Materi yang akan kita bahas, keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3. Sebelum ke materi, Bapak mengingatkan sama kalian harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker. Kalau kalian keluar rumah pakai masker, terus memakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan agar jauh dari bakteri-bakteri, dan mohon doanya semoga COVID-19 ini jauh dari Indonesia, terutama Kabupaten Karawang. Lanjut ke materi. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam bekerja kita harus mengikuti aturan atau anjuran keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu buat diri kita sendiri, begitupun buat orang lain. Dan kalau di perusahaan buat produksi dan buat kita sendiri dan buat orang lain. Lanjut, nih perusahaan. Nah, di sini ada yang namanya bundaran-bundaran K3 atau bulatan-bulatan K3. Keselamatan kerja, ekonomi ini bukan ergonomi ya, maaf salah ketik, ini ekonomi nih. Gizi pekerja, kesehatan pekerja juga. Nah, ya. Lanjut. Spesialis ilmu ini menilai nah, satu, ini di perusahaan harus spesialis ilmu HIKMI. Dua, menilai faktor-faktor penyebab penyakit di lingkungan kerja. Tiga, koreksi lingkungan, pencegahan pekerjaan masyarakat. Empat, derajat kesehatan. Lanjut, spesialis ilmu kedokteran kesehatan kerja itu spesialis ilmu kedokteran kesehatan. Tujuannya pekerja mendapat derajat kesehatan setinggi-tingginya. Usaha preventif, kuratif penyakit, faktor pekerja, lingkungan kerja, dan penyakit umum. Kesehatan merupakan suatu keadaan mental yang sehat secara fisik dan sosial dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Nah, merupakan ini nih, mental yang sehat nih. Mentalnya yang sehat, jangan mental yang kendor. Ya. Mental yang bagaimana Pak yang mental yang sehat? Yang siap. Mental itu siap. Kalau dalam pekerjaan itu mentalnya harus siap. Jangan mentalnya kayak bahasa mah tempe, lemah. Jangan tempe, tahu dah. Ya, secara fisik dana sosial. Secara fisik dan sosial, bukan dana sosial. Gak kelihatan nih Bapak. Ya, maklum agak buram nih. Secara fisik. Nah, fisik kita nih. Fisik kita harus kuat ya. Fisik harus kuat. Benar nggak? Dan sosial. Dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Nah, ini kebanyakan kalau kita ke perusahaan, apalagi perusahaan makanan nih, kita ada penyakit alergi seperti tangan korengan atau gimana, ini harus bebas nih. Harus bebas dari tangan yang korengan. Itu kalau perusahaan yang makanan atau obat-obatan. Kalau kita kan TBSM ya harus nggak punya penyakit
ngap, terus lemah badan kita gitu ya. Terutama nih yang baru masuk nih, ini kan fisik-fisiknya masih keadaan sehat, kuat. Nah, nih dalam arti kalian harus menjaga fisik kalian, ya, dan tidak punya penyakit, atau yang punya penyakit segera kita sembuhkan, ya, segera kita sembuhkan, dan tidak boleh tidak boleh fisik kita itu lemah. Yang tadinya sehat malah lemah, makin lemah. Nah, itu kita sering-sering berolahraga, ya. Intinya begitu. Jadi merupakan suatu keadaan mental yang sehat, mental, fisik, dan bersosialisasi yang baik, ya. Lanjut. Nah, kesehatan ini tentang keselamatan kerja nih, udah diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 Ayat 1 pemeriksaan kesehatan awal, Ayat 2 pemeriksaan kesehatan berkala. Pasal 9 kewajiban pengurus THD atau HRD karyawan baru menunjukkan dan menjelaskan satu kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja. Nah, ini wajib pengurus tuh timbulnya tempat kerja, ya, kayak di bengkel. Bapak akan kayak di bengkel harus memakai alat atau menjauhi tempat ini dan tidak membahayakan orang lain gitu. Nah, ntar kita bahas kelanjutannya. Pengaman dan alat pelindung yang diharuskan dalam tempat kerja. Nah, ini pengaman harus ada pengamannya juga, ya. Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan itu udah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya. Lanjut. Beban kerja. Beban kerja itu harus ada bebannya, memang ada bebannya. Seperti beban fisik. Nah, ini biasanya yang suka fisik itu kayak pekerja bongkar muat barang di pelabuhan, kuli pikul cek orang Sunda mau kuli panggul, ya, kuli pikul. Terus beban mental, ya pengusaha lah, beban mental harus siap bangkrut, harus siap maju, harus siap rugi. Ya, itu beban mental pengusaha. Beban mental itu pengusahanya yang punya usaha, ya. Terus beban sosial, petugas panti asuhan. Kalau petugas beban sosial itu ya petugas kayak kalau kita penjaga lah, ya, atau petugas panti asuhan, ya, itu beban sosial, ya. Lanjut. Faktor beban tambahan akibat lingkungan kerja. Nih, faktor fisika, penerangan suhu udara, cepat rambat udara, kelembaban suara, radiasi. Nah, ini banyak faktor ini akibat lingkungan kerja, ya. Terus faktor kimianya, gas, uap, debu, cairan kimia. Faktor biologi, tumbuhan, hewan. Ya, harus bisa menjaga itu. Faktor fisiologi, konstruksi mesin, sikap dan cara kerja. Nah, itu sikap kita, cara kerja. Mental, psikologi, suasana kerja. Hubungan dengan atasan antara sesama pekerja. Nah, hubungan psikologis itu hubungan kita jangan sama orang lain atau belum kenal, ya, intinya harus bisa menghargai dan sopan santun walaupun dia itu masih muda atau di bawah kita umurnya, ya. Oke, lanjut. Next.
Kapasitas kerja, kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Tergantung keterampilan, keserasian. Nah, keterampilan terutama nih, kita bahas keterampilan. Kita nggak punya keterampilan, ya intinya orang harus bisa keterampilan yang baik, bagus, skill yang bagus, keterampilannya oke, ya. Terus keserasian, kerjasama, ya, kerjasama bersama-sama. Itu kita satu tim gitu kan. Kalau bengkel tolong bantu, ya. Kalau kita mekanik bantu, sama-sama saling membantu. Kalau ini nggak bisa, kita bisa saling bantu. Gizi, nah ini gizi itu untuk prioritas kesehatan kita. Kalau kita makannya tidak bergizi, ya, contoh makannya kita pagi-pagi asam-asaman, nah itu tidak, bukan masalah bergizinya, itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, ujung-ujungnya kesehatan kerja kita juga, kerja nggak maksimal, ya. Terus jenis kelamin, nah apalagi nih, kalau laki-laki harus kuat, ya. Harus kuat laki-laki. Perbedaannya laki-laki itu di atas lah, di atas dari perempuan ke tenaganya, ya. Usia, nah usia kalian masih muda. Kalau usia masih udah tua mah, ya manggul yang tadinya kayak muda kayak kalian angkat besi 10 kilo. Kalau yang tua ya paling 3 kilo, 2 kilo, udah berat lah. Ukuran tubuh ya ideal, harus ideal ukuran tubuh, ya. Jangan sampai tinggi 165, beratnya 70-80, itu belum, itu nggak ideal, ya. Semakin tinggi keterampilan kita, keterampilan kerja, ya, semakin bagus, ya, semakin bagus. Tapi semakin berat juga, semakin tambahan beban juga kerja kita, ya. Makin bertambah juga, tapi makin hasilnya makin oke juga, gitu, ya. Oke, lanjut ya. Oke, beban tambahan mental, ya. Mental kita yang tadi udah dibahas di itu, mental kita jangan lemah. Kadang-kadang belum bertempur udah mundur. Nah ini, ya, beban kerja fisik. Nah ini dicontohkan di sini nih. Di sini badan kita pendek, ya, pengen naikin ke sini, ya, ke atas ini nih, ke atas, ya, otomatis kita harus naik. Nah tapi kalau kita badannya tinggi, itu harus kan ngepas. Tapi cara menaruhnya atau menata rapinya itu harus rapi, tapi dengan ada alat, ya, ada alatnya, ya. Nah, tenaga kerjanya juga harus sehat, ya. Kapasitas kerjanya kita lihat, ya, kapasitas dia kerjanya bagaimana, ya. Kapasitas dia kerjanya lemah atau gimana, nggak kuat, ya, kita posisikan dia dengan kapasitasnya, ya. Kalau kapasitasnya dia pintar, ya ditempatkan yang oke. Tapi kalau kuat, ya pindah, ya. Keselamatan, safety, yaitu suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya, ya. Nah, jangan si selamat terus yang dipanggil, ya. Selamat, ya, bebas dari cedera atau bahaya, atau perasaan takut akan celaka, cedera dan resiko bahaya, ya. Lanjut, keselamatan kerja, yaitu keselamatan yang bertalian dengan mesin. Nah ini, ya, mesin, alat kerja, bahan plus proses pengolahannya, landasan tempat kerja, lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Itu harus benar, ya. Mesin kita jauhi, mengikuti
tata cara pengolahan atau perbaikan. Kayak mesin kita naruh onderdil di tempat yang benar-benar ditempatkan. Terus alat kerjanya juga harus benar-benar di tempat alat kerja. Bahan proses pengolahannya juga, kalau kita mekanik, perbaikannya yang baik ya, landasan tempat kerjanya, lingkungan kerjanya itu lingkungannya, landasan tempat kerja. Nah, landasan tempat kerja harus steril dari alat-alat yang berbahaya dan membahayakan kita sendiri terutama ya. Lingkungan, nah lingkungan ini membahayakan lingkungan enggak ya? Nah, serta cara-cara melakukan pekerjaannya yang baik. Ya, lanjut ya. Keselamatan kerja, 2 dasar penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu adalah kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Tempat kerja yang tidak memenuhi standar dan syarat kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya produksi dan produktivitas. Konsep action adalah satu perilaku membahayakan atau tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, paham? Semoga paham. Terima kasih. Nah, sebelum ditutup, Bapak selalu mengingatkan menjaga kesehatan kalian, ya, mengingatkan menjaga kesehatan kalian. Sehat itu penting, ya. 1, pakai masker, hand sanitizer, terus jangan tidur malam-malam. Kita harus punya aturan menjaga kesehatan. Jangan begadang, bangun pun begitu, bangun jangan siang, atau itu harus pagi ya, karena pagi itu kesehatan, sehat banget, udaranya bersih gitu ya, udaranya segar ya. Terus jaga pola makan kalian. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.